Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridhan Maulidi. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang standar komunikasi data, yaitu tentang komunikasi data. Dari ini saya akan menjelaskannya, itu mula-mula definisi standar komunikasi data. Definisi standar komunikasi adalah protokol. Protokol merupakan sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan komunikasi dan perpindahan antara data antara dua titik komputer. Protokol dapat diterapkan pada perangkat keras, perangkat lunak, atau kombinasi dari keduanya. Pada tingkatan yang terendah, protokol mendefinisikan koneksi perangkat keras. Lanjut, ISO. ISO adalah Badan Pengaturan Standar Internasional. Ketahui jenis dan tujuannya. Kepanjangan ISO sendiri adalah The International Organization for Standardization, atau sebuah organisasi yang menetapkan standar internasional di bidang industrial dan komersial dunia, yaitu tujuan. Lanjut, yang ketiga, tujuan dari penggunaan standarisasi aturan dalam media komunikasi atau yang dikenal sebagai protokol. Saya tidak dapat, tapi saya bisa tahu apa tujuan dari protokol ini. Protokol ini mungkin membatasi komunikasi data yang melakukan komunikasi data yang tidak penting atau yang melakukan kekerasan. Komunikasi data ini terlebih semacam yang apa yang kita mau katakan, tapi secara online, dan protokol adalah yang membatasi. Oke, lanjut. Yaitu ini adalah badan organisasi dari yang sebelumnya, yaitu yang pertama International Telecommunication Union, yaitu ITU, merupakan sebuah organisasi internasional untuk membakukan atau memastikan dan meregulasi radio internasional dan telekomunikasi, baik bidang layanan, media, dan jaringan yang dipakai, sehingga jalinan telekomunikasi dapat berjalan dengan lancar, termasuk internet. Mungkin ya. Lanjut. Internet Engineering Task Force merupakan sebuah organisasi yang menjaring banyak pihak, baik individu maupun organisasi, yang tertarik dalam pengembangan jaringan komputer dan internet. Oke, lanjut. International Organization for Standardization, ISO, yang kita sebutkan tadi. ISO adalah organisasi standarisasi internasional yang bertugas membuat standar dari berbagai bidang termasuk jaringan komunikasi data. Salah satu standar yang terkenal adalah model OSI, Open System Interconnection. Lanjut, American National Standards Institute, ANSI, atau dikenal dengan ANSI, sebuah kelompok yang mendefinisikan standar Amerika Serikat untuk industri pemrosesan informasi. Lanjut, ini ada 4, yaitu Badan Organisasi CIE, International Commission on Illumination. CIE adalah organisasi non-profit yang independen dalam melayani member negara. DISA, Data Interchange Standard Association. DISA merupakan organisasi yang menciptakan standar dalam hal pengiriman data dalam e-business, electronic business, yaitu dan visual, efek, serta teknologi citra. Mungkin yang menciptakan visual untuk komunikasi data seperti GIF. Mungkin ECA, Electronic Component Assemblies and Material Association, dengan diakreditasi oleh ANSI. Jadi ini ECA sudah diberikan izin oleh ANSI, mungkin. Dan IEA memberikan forum untuk industri dalam menciptakan standar dan publikasi di area teknologi major, antara lain komponen elektronik, konsumer elektronik, telekomunikasi, dan keamanan internet. Oke, lanjut. ECMA, European Computer Manufacturers Association. Organisasi Eropa mengeluarkan standar dalam sistem teknologi dan informasi. Standarisasi dalam ECMAScript, sebuah standar yang mengelola JavaScript. Lanjut, CAN atau CERENEC, European Committee for Electronical Standardization, European Committee for Standardization, Badan Standarisasi Teknologi Informasi.
CGATS Commit for Graphic Art Technology Standard. Deakreditasi ANSI membangun standar Amerika yang berkaitan dengan percetakan press, peralatan cetak, dan seni grafis. AIA, organisasi yang anggotanya adalah pabrik-pabrik elektronik di USA. Pada bidang telekomunikasi, AIA mendirikan teknologi Commit TR30 dari 1962 untuk pengembangan standar interface perangkat tambahan dari data terminal. Dan AIA ini yang memberikan forum untuk ECA. Oke, lanjut. NFVA, National Fluid Power Association, membangun standar internasional untuk marketplace global, khususnya untuk area didesain untuk testing, rating method, keamanan, komunikasi, dan kalibrasi. Mungkin yang mencoba akan layaknya sebuah internet, keamanan, komunikasi, dan dia yang memberikan rating. Oke. NSTAP, National Science and Technology Education Partnership, didirikan 30 tahun yang lalu sebagai perpanjangan dari industri elektronik. NSTIP bekerja untuk membuat kreasi yang menarik dan mempromosikan suatu ilmu pengetahuan matematika teknologi melalui program perantara dari murid SMA. TIA, Telecommunication Industrial Association, suatu organisasi terpisah yang diakui oleh ANSI. Nah, diakui oleh ANSI ini dan bekerja sama dengan Asosiasi Industri Elektronika EIA yang kita jelaskan tadi, dan dia bekerja sama oleh EIA dan diakui oleh ANSI. Oke. Karena organisasi standar IEM menciptakan standar yang meliputi radio privat mobile, biasanya digunakan oleh pihak keamanan baik tentara maupun polisi. Dan TIA ini yang membantu negara privat atau menjaga keamanan negara ya. Lanjut. ETITSI, European Telecommunication Standard Institute, organisasi yang menciptakan standar untuk informasi dan teknologi komunikasi termasuk mobile, radio, broadcast, internet, dan beberapa area lainnya. ETISA diakui oleh Official Standard Organisasi Eropa oleh European Commission (EC) dengan meningkatkan nilai guna akses dalam parasan Eropa. FCC, Federal Communication Commission, FCC adalah organisasi yang bergerak di bidang pertelekomunikasian, organisasi dalam hal penggunaan sinyal atau frekuensi radio yang digunakan dalam teknologi wireless. FCC bertanggung jawab untuk mengatur segala jenis penggunaan perangkat telekomunikasi baik yang menggunakan radio, televisi, wire, satelit, dan kabel. IEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineers, organisasi nirlaba internasional yang merupakan asosiasi profesional utama untuk peningkatan teknologi yang menciptakan standar dalam hal jaringan, yaitu network, mulai dalam perangkat keras maupun aturan yang dipakai dalam membuat suatu perangkat jaringan sehingga perangkat keras tersebut dapat dipakai dan dikoneksikan dalam jaringan ke seluruh device walaupun itu berbeda type atau merek. Beberapa perangkat dalam IEEE 802.3 yaitu Ethernet, akses LAN, dan akses LAN itu yang kita pakai untuk pembuatan Debian dan mengolah dari Cisco. Dan I802.11 Wi-Fi, akses wireless LAN yang kita bisa gunakan jaringan tanpa terhubung dengan kabel Ethernet. I802.16 WiMAX, akses wireless MAN. Saya tidak tahu ini apa. Lanjut. ANSI, International Commit for Information Technology Standard, organisasi ANSI fokus dalam menciptakan standar yang bernaung dalam informasi dan telekomunikasi teknologi ICT, meliputi media, penyimpanan, storage, processing, transport, display, manajemen, organisasi, dan penyampaian kembali informasi. ISOC, Internet Society adalah organisasi non-profit internasional yang independen yang dibangun pada tahun 1992 untuk memberikan leadership dalam internet yang berrelasi standar pendidikan dan polisi seluruh dunia. ITI, Information Technology Industry Council, sebuah organisasi Amerika yang mempunyai komitmen dalam meningkatkan kualitas kehidupan Amerika yang antara lain yaitu
membantu melindungi informasi personal. Ya, ini membantu kita agar IT ini membantu kita agar yang kita tidak mau bilang ke orang, dan dialah supaya kita masih ada privasi kita gak bolong gitu ya kan. Lanjut. Dan ini ketujuh ini adalah application layer, berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan. Presentation layer ini adalah penjelasan tentang layer, yaitu ada 7. Ya, ada 7. Session layer berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara atau dihancurkan. Transport layer berfungsi untuk memecahkan data dalam paket-paket tersebut hingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan yang telah diterima. Network layer berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch layer 3. Data link layer berfungsi menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Physical layer berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengkabelan. Oke, itu saja yang saya bisa jelaskan tentang standar komunikasi data. Salah hilang mohon maaf kalau ada salah-salah dari percakapan saya. Salah hilang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.